Ya bos, silakan aja. Makanya ini kan diskusi bang. Ya. Selagi saya bisa saya jawab, selagi saya bisa menjadi PR. Saya nggak apa-apa. Bang, di Ya. kitab Anda itu apakah banyak salah tulis gitu? Saya mau tahu dari abangnya dulu. Tidak bang. Enggak. Enggak. Yakin? Tidak, Ya. Saya nanya nih ya bang ya. Nanya dikit aja ya. Ini Alkitab Anda akui dulu atau enggak nih? Alkitab Anda. Ya. Kitab Anda ya. Oke. Nah, sekarang saya bertanya masalah ini nih. Ya. Ini Alkitab tetap ya, bukan kitab Al-Qur'an saya, bukan. Tapi kitab Anda. Ezra 25 ya. Bani Arah 775 orang. Ingat, 775. Oke? Ya. Tapi di kitab Anda juga ya, di lain tempat nih mengatakan seperti apa nih? Bani Arah ya 652. Mana yang betul? Yang satu 775, yang kedua ya yang kedua ini 652. Kayak udah kayak togel aja jadinya. Mana sih yang benar, bingung saya. Bentar bang ya. Bukan nomor togel teman-teman ya. Bukan nanti ini Ustadz Yusuf nih ngucapin angkanya ini. Wah, ini diilhami dari Roh Kudus ini Ustadz ini ya. Katanya tadi angkanya 775 itu dipenuhi Roh Kudus dia kan kayak gitu. Ya berarti tuh pasti besok tuh ya keluar tuh pasti angka katanya. Ya, bukan togel, itu kitab orang tuh ya. Menurut Anda gimana itu bang? Ini kan berbicara daftar orang-orang bang. Orang-orang. Ya iya. Jumlah dari orang itu. Maksud saya kayak gini bang ya. Ketika ada dua penulis yang berbeda, mana yang mau kita ambil? Jadi makanya dulu dibaca dari awal sampai terakhir, dan begitu juga di Tawarikh. Makanya dia diperbandingkan itu tertuju kepada karena pembuangan Israel itu udah banyak bang. Babylon di berbagai macam di Mesir dijajah dan di padang gurun. Banyak yang jajah Israel itu. Aduh. Ya ibaratnya gini, abang seorang pendeta ya, melihat kitab Iya, Anda kayak gitu kan ya. Kita nggak usah deh ya bahas satu perikop ya. Ketika Anda seorang pendeta ya, atau Anda seorang pendidik lah ya kayak gitu ya. Lalu Anda ingin mengajarkan kitab Anda kepada anak didik Anda. Ternyata di sini ada dua penulis yang berbeda angkanya gitu. Mau yang mana kita sampaikan? Yang bab dulu bang, Yusuf yang mana tadi, di mana itu bang? Biar saya karena kalau nggak di ada di itu kacau. Nih. Nehemia ya? Nehemia. Oke. Ya. Dengan Ezra tadi. Nih. Iya. Nehemia 3 ayat 10. Kota.
Susah inilah kalau teks teks aslinya nggak dilampirkan ya teman-teman ya. Pelajaran buat kita ya, kitab kawan-kawan kita terjemahannya aja yang ada, original teksnya nggak ada gitu, jadi agak susah jadinya. Aduh. Jadi pertanyaan Pak di sana, kok bisa Mana yang betul di antara keduanya? Karena sama-sama mencatatkan kitab Anda ya, yang katanya sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Kok bisa ngomongnya beda gitu? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi berbicara Roh Kudus itu Bang Is. Jadi kita tidak berbagaimana yang namanya Bang, kok berisik kali tempat abang ya? Enggak, di sini kosong Bang, nggak ada orang. Iya, gerubuk kayak gimana gitu kan, suara angin kayak gitu. Di sini apa Bang? Aman di sini. Aman di sini, nggak hening di sini Bang, hening. Oke. Menurut Anda Roh Kudus itu apa Bang? Tuhan? Enggak, bukan Tuhan itu Bang. Roh Kudus itu. Roh Kudus bukan Tuhan. Nah, beda lagi nih ya. Bukan Tuhan, Roh Kudusnya beda lagi nih teman-teman. Nah, ini nih aneh pula yang ini nih kita ketemu ya. Kemarin itu banyak yang aneh-aneh juga ya ketemu dengan kita. Ini Roh Kudus bukan Tuhan katanya pula. Agak lain emang abang ini. Emang bukan Tuhan Roh Kudus. Kata Kristen dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan katanya Roh Kudus itu. Ya, jadi tiga pribadi itu Bang, dia tidak bisa dipisahkan Bang, yang salah satu itu. Karena itu sudah kepunyaannya. Ya iya, yang saya tanyakan tadi, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Begini Bang, yang namanya ada tiga ini ya, kayak ibaratnya artinya Roh Kudus, Allah Bapa dan Tuhan. Jadi itu Bapa itu memang Tuhan atau Allah, Yesus itu Allah, Roh itu Allah sendiri. Jadi yang tiga-tiga ini nggak bisa dipisahin Bang, nggak bisa. Jadi karena masing-masingnya itu kan sangat berperan. Gini yang saya tanyakan Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Allah ya. Lah, kata abang tadi bukan Tuhan dia. Yang mana sih abang ini, yang bener aja, pelin-pelan. Masya Allah ya. Itu belajar makin lama makin pusing. Makanya makin lama makin pusing karena orang-orang yang naik kayak Anda semua rasanya. Makin pusing gitu. Jadi pengertian kami itu memang tidak tercatat di Alkitab, tapi yang tiga-tiga ini dipisahkan dia. Bang, gini aja, tadi saya bertanya masalah Roh Kudus aja. Roh Kudus apakah Tuhan atau bukan? Dengar Bang ya. Oke lah, Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Udah. Tuhan dia. Tuhan. Good. Berarti Anda tarik bukan Tuhan tadi ya? Iya. Mungkin salah apa Bang? Salah. Waduh, kok bisa ya kayak gini ya? Kok bisa tarik mundur gitu loh? Teman-teman, konsep tarik mundur kayak gimana sih?
Itu abang, bang. Udah biasa, tapi kan udah saya cabut kembali. Oke, ya. Jadi menurut Anda Roh Kudus Tuhan disembah gitu? Ya. Abang ini nggak yakin dengan keimanannya sendiri rupanya. Iya, aduh, gak yakin dia dengan keimanannya. Aduh, makanya saya bertanya tadi secara tegas, tolong dijawab, Roh Kudus disembah atau tidak? Ya disembah. Disembah oleh abang. Baik, bang. Roh Kudus itu yang datang ke Maria, betul? Iya. Yang datang ke Maria kan? Betul. Nah, betul. Baik. Yang datang ke Maria itu bukan Tuhan, bang. Iya, tapi malaikat. Nih, saya kasih tahu sama abang ya. Makanya saya bertanya ini, ya. Tuh. Bentar. Mana tadi? Lupa saya ngeletakin ini. Nih. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, Roh Kudus, bang. Kepada seorang nih ya, Roh Kudus itu malaikat di sini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Oke? Ya. Siapa yang diutus Allah? Malaikat. Ya. Roh Kudus itu. Karena apa? Maria itu mengandung Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Siapa yang mendatangi Maria? Malaikat Tuhan, bang. Malaikat Tuhan. Nah, berarti Roh Kudus ini malaikat atau Tuhan sih? Nah, kayak gimana pula? Kayak gimana sih Roh Kudus ini sebenarnya malaikat atau Tuhan ya? Malaikat Tuhan, baik, malaikat Tuhan saya tahu. Ya statusnya apa? Dia Tuhan yang disembah kata Anda tadi. Masa Anda sembah malaikat? Yang disembah itu tapi Tuhan. Saya nggak pernah menyembah malaikat, saya nggak pernah menyembah sampai sekarang, nggak pernah, karena dia hanya Tuhan dia. Tapi gimana tuh di kitab Anda Roh Kudus itu dikatakan adalah malaikat Gabriel? Roh Kudus malaikat Gabriel di mana itu? Lah, yang datang kepada Maria siapa? Roh Kudus kan? Coba dulu dibaca dulu baik-baik Pak Yusuf, baru nanti ambil kesimpulan. Lukas mana tadi itu? Lukas 1 ayat 7 ya? Bentar. Tapi kita tidak mempunyai anak sebab nih. Coba Anda lihat. Ya. Mana pulpen saya? Pulpen. Di sini ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu itu ya, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. ya udah jelas di situ, Bang. Ya. Dari Roh Kudus kan? Iya, Roh Kudus ya, bukan malaikat Jibril. Ya, siapa yang datang? Siapa yang datang kepada Maria? Ya rohnya Tuhan lah, Roh Kudus Tuhan. Oh, Roh Kudus Tuhan yang datang kepada Maria. Ya rohnya Tuhan, iya.
kalau yang rohnya Tuhan itu datang kepada Maria, ya Bang ya, kepada Maria, sebenarnya Roh Kudus ini Tuhan atau bukan gitu? Iyalah Bang, ya sang pencipta sendiri itu Allah, iyalah Bang. Begitu. Disinilah Anda dicekoki ya, dicekoki oleh pendeta Anda nih ya. Nih coba lihat. Nah, ini dia mengandung dari Roh Kudus ya. Habis itu, oh, sabar. Maria mengandung Roh Kudus, terus juga dikatakan dalam Lukas. Kenapa ke Google saya? Aduh. Lukas. Maria mengandung Roh Kudus. Bang, dalam Lukas ya, Maria itu mengandung Roh Kudus yang datang kepada malaikat Gabriel. Nah, saya klik aja deh. Gabriel gitu ya. Gabriel. Gabriel. Lukas banyak. Aduh. Intinya kayak gitulah Bang ya. Karena dia menyuruh datang kepada Maria gitu. Nih. Dalam bulan ke-6. Ya, nih Lukas 1:26. Lukas 1:26 ya. Ya. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Mengandung dari Roh Kudus, ternyata Roh Kudus itu malaikat rupanya. Kayak gimana? Saya bingung, malaikat atau Tuhan Roh Kudus ini? Karena yang datang kepada Maria cuma satu saja gitu ya. Nah, cuma satu saja yang datang kepada Maria. Nggak ada banyak-banyakan orang yang datang kepada Maria. Tapi itu berbicara apa, Bang? Itu berbicara pemberitahuan kepada Maria bahwa itu lalu bertanya dia dalam hatinya, apakah di dalam itu kalau malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau kasih karunia di hadapan Allah. Jadi malaikat Tuhan menyuruh dia kepada Maria itu memberitakan bagaimana kasih karunia daripada Tuhan itu kepada Maria. Waduh, katanya tadi Maria mengandung dari Roh Kudus. Ternyata yang datang ke Maria itu malaikat Gabriel. Beda, ini Roh Kudus ini malaikat ini beda. Bedanya kayak gimana bedanya? Yang namanya kan tadi di sini kan bukan berbicara ini bukan berbicara Roh Kudus dengan Gabriel juga enggak. Jadi Tuhan menyuruh Gabriel kepada Maria. Kan udah jelas tadi di sana, Bang, jelas ya. Yang datang kepada Maria kan? Ya, makanya di situ bukan berbicara Roh Kudus, malaikat Tuhan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniakan Tuhan, menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah di dalam salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau kasih karunia di hadapan Allah. Tuh malaikat yang sama Maria.
Bukan Tuhan, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat. Roh Kudus ya, Roh Kudus.